Otsus masih dianggap penting jika kekhususan itu hanya diutamakan bagi orang asli Papua. Itu baru bisa dianggap penting. Kalau tidak lagi otsus ini tidak penting untuk orang Papua asli. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa karena berkenan pada hari ini kita bisa sama-sama membahas hal-hal yang terkait dengan tanah Papua dan juga manusianya dengan topik yang cukup menarik buat kita semua. Untuk itu di dalam presentasi saya nanti tidak banyak saya menyampaikan karena tadi saya mendengar dari awal mulai dari Bapak Ketua BP3 OKP Papua, Bapak Yoko juga sudah menyampaikan sampai terakhir ke Ibu Flasi ini sudah cukup banyak yang perlu walaupun memang materi saya ini juga ada 11 ya, 11 materi, eh, 16 materi hampir. Tapi ya saya pikir saya akan memperkecil untuk waktu yang ada sehingga bisa mencukupi. Baik, topik kita pada hari ini menarik dengan judul masih pentingkah disebut otonomi khusus Papua ketika OAP sama dengan non OAP. Ya kalau kita lihat topik hari ini kalau bilang ketika OAP sama dengan non OAP terasa sama lah kalau saya. Kalau saya terasa sama, jangan bikin sama lagi. Nah, ini hal yang penting. Apakah Papua termasuk termasuk dalam daerah otonomi khusus? Saya pikir kita semua tahu sama-sama. Bahkan sampai bayi kita, anak kita dalam kandungan pun merasakan bagaimana penting otonomi khusus itu untuk tanah dan manusia di Papua ini. Yang kita semua sebagaimana ketahui pada Undang-Undang Nomor 21 tentang otonomi khusus Papua yang sudah diberikan kewenangan itu semua kita tahu dan telah dibicarakan bersama tadi. Bagaimana provinsi mana saja yang masuk dalam kategori daerah istimewa sampai daerah otonomi khusus pun kita semua pasti sudah tahu. Saya juga perlu menyampaikan bahwa apa yang dimaksud dengan otonomi khusus Papua ini juga kita juga sudah semua tahu maksud dan tujuan itu. Apa maksud otonomi khusus pun dari judul saya dalam materi saya ini tidak perlu saya jelaskan karena kita semua tahu mengapa Provinsi Papua diberikan status otonomi khusus. Ini kita perlu semua tahu dan jujur tentang mengapa hal ini diberikan kepada kami orang Papua asli. Hari ini secara spesifik Undang-Undang Otonomi Khusus Papua menyatakan bahwa tujuan otonomi khusus Papua adalah untuk mengurangi kesenjangan antara provinsi Papua dan provinsi lain, meningkatkan taraf hidup masyarakat di provinsi Papua serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua. Jangan kita berbohong lagi dengan hal ini. Kalau kenapa otonomi khusus itu ada karena orang Papua mau saja minta merdeka dengan hal ini. Itu jujur-jujur saja. Kita harus bisa perlu melihat hal ini. Otonomi khusus telah membuat orang hari ini ada di hutan, di belantara, apapun dengan pikiran-pikiran yang tidak merasa puas dengan apa yang ada dibentuk hari ini oleh negara dan Papua hari ini. Otonomi khusus juga pun hari ini menciptakan semua persoalan yang menyangkut dengan KNPB, yang menyangkut dengan KKB di hutan. Ini sudah otonomi khusus. Kita tidak perlu membohongi dan Jakarta pun tahu itu. Pemerintah pun tahu itu. Kita bisa menjelaskan apapun terkait dengan otonomi khusus pada hari ini sebatas kita yang ada dalam kota dan pintar, intelektual mana hebat memastikan bahwa kita, tapi orang di kampung di mana pelosok pun mereka tahu kok otonomi khusus ini karena kita mau minta merdeka pada saat itu jadi dong kasih otonomi khusus. Jadi kalau kesejahteraan, kesenjangan ekonomi yang terjadi panjang, sumber daya manusia yang tidak bisa diatasi
di atas tanah Papua ini jelas yang mendapat kerugian besar itu adalah bukan hanya orang yang hidup di kota, tapi yang lebih parah itulah hidup di kampung. Mereka akan memastikan dari situ timbulnya pikiran-pikiran negatif yang membawa mereka tidak pada tempat yang baik menjadi anak bangsa di dalam negara ini. Untuk itu, saudara-saudaraku yang saya hormati, pada kesempatan baik ini, saya tahu persis yang duduk di jajaran kita semua, saya juga termasuk ketua MRP yang paling muda. Hal yang ditempuh dilakukan oleh proses pembangunan otonomi khusus yang berjalan pada pertama sampai pada kedua yang disebut jilid 1, jilid 2. Nanti lagi mungkin ada jilid 3. Kalau hari ini bisa kita bicara terkait bahwa masuk baik ada jilid 3 dengan berbagai macam perspektif persoalan di tanah Papua. Mari kita lihat baik-baik. Kita juga bisa lihat pada berapa banyak OAP di Indonesia yang kita bisa terukur. Dari Badan Pusat Statistik BPS, Papua merilis data jumlah penduduk bumi cendrawasih sebanyak 4,30 juta jiwa. Jumlah tersebut didapatkan dari hasil sensus penduduk pada bulan September 2020. Di tahun 2024 itu masih tanda tanya. Ini perlu kita lihat baik. Bagaimana dengan tanah yang cukup luas, kekayaan yang cukup banyak, yang dibilang surga yang jatuh ke bumi. Tempat ini penuh susu dan madu. Ini akan mempengaruhi semua kepentingan kehidupan masyarakat kita, diri kita sendiri sebagai orang asli Papua, untuk melihat bagaimana mereka bisa ada menikmati apa yang diberikan oleh negara terkait dengan otonomi khusus. Yang berikut, apa contoh dari otonomi khusus? Saya pikir kita tahu, dana otonomi khusus terdiri atas dana otonomi khusus Provinsi Aceh, dana otonomi khusus Provinsi Papua, dana tambahan infrastruktur, dan lain-lain. Dari beberapa daerah ini, saya tidak perlu bicara dengan Aceh, tapi bicara terkait kembali dengan Papua yang ada. Gitu. Bagaimana memanfaatkan sejumlah anggaran OTUS yang besar untuk melihat kemakmuran yang ada di tanah Papua ini bagi orang Papua asli itu sendiri. Ketika saat kita menciptakan semua regulasi yang ada di daerah, ini menjadi satu pernyataan yang mungkin juga tadi juga disampaikan oleh saudara Tuan Bapak Gobay juga, atau beberapa pemateri lain tadi juga. Ini kita lihat, kalau saya sendiri berpikir bahwa terlalu banyak undang-undang di daerah ini sampai negara. Saya tidak tahu undang-undang mana yang paling besar untuk mengatasi Papua secara baik. Ketika saat kita bicara undang-undang Otsus, masih ada lagi yang paling besar di atas undang-undang Otsus, yang menjadi kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan budaya, menjaga, mengkawal orang Papua asli secara pribadi. Saya berharap di dalam pertemuan ini setelah selesai, apa yang kita rangkuman dalam hasil ini tidak hanya langsung diberikan kepada pusat, tapi kita duduk sinergikan ini kembali di antara semua Papua secara utuh dan meminta ketetapan ini. Antara ya dan tidak, kita kasih diluruskan atau tidak. Ini perlu. Nah, ketika pada saya lihat bahwa undang-undang OTUS ini ada, lalu lahirkan MRP untuk mengawal orang kultur asli Papua, ini cuma hanya memberikan saran dan pertimbangan, tugas dan wewenang itu saja. Tapi tidak bisa memberikan keputusan-keputusan yang berpihak kepada orang Papua itu secara sesungguhnya. Hampir-hampir juga kita lihat bagaimana kita masuk setelah MRP ini, kita kemarin dalam periode ini, lalu tiba-tiba berhadapan dengan sejumlah masa politik daerah nasional yang cukup membuat kita merasa ini signifikan sekali baru terjadi pada saat ini. Kita masuk langsung di perhadapan dengan sejumlah kepentingan politik nasional, terutama politik Papua yang ada untuk mendapat posisi kepemimpinan daerah, baik di dalam DPR maupun juga
DPRP, DPRK, sampai pada pemilihan kepala daerah hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, hal ini menjadi hal yang perlu kita pikir bersama-sama. Supaya kita tidak juga dibilang oleh rakyat. Tidak dibilang oleh rakyat bahwa kita mampu berbicara hanya sebatas apa yang kita berpikir dan berjalan di tempat. Karena konsep kita berpikir semua, kalau tidak bisa diterjemahkan sampai kapan pun kita bikin 1000 konsep pun juga untuk Papua tidak akan pernah berhasil. Mari kita berkomit bersama-sama. Ketika pada semua bahan yang hari ini kita bicara menjadi materi kita, ini perlu kita lihat sama-sama. Karena kita tahu dana otsus ini digunakan untuk apa? Mempercepat pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dermaga, dan lain-lain. Tapi juga kita lihat kepentingan dana otsus di lain. Terkait juga dengan sumber daya manusia yang ada. Bagaimana kita bisa menciptakan orang Papua hari ini supaya tidak lagi menjual pisang masak di pohon dan membeli pisang goreng lagi. Dia sudah jual kasih orang lain dulu, baru nanti dia balik dong pergi goreng lagi, dia balik lagi beli pisang goreng yang tadi pisang yang dijual. Ini perlu kita lihat sama-sama. MRP hari ini bukan Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa mengatasi persoalan yang terkait dengan kultur orang Papua yang ada. Ini perlu kita lihat sama-sama. Karena MRP juga diperhadapkan dengan sejumlah regulasi yang mengikat. Kita adalah lembaga kultur, tapi kita juga adalah lembaga negara. Kalau saya lihat MRP hari ini macam orang bilang kasih kepala tangan ekor di pusat sampai ke daerah. Apapun yang kita minta tergantung bisa diterima oleh DPR untuk dibahas ke tidak. Apapun yang kita minta tergantung gubernur bisa dikasih atau tidak. Apapun yang kita minta ke pusat, tergantung pusat mau dikasih atau tidak. Dalam kepentingan hal ini, maka lembaga ini menjadi penting sekali untuk melihat bagaimana memastikan OAP sama dengan non-OAP yang judul tadi di atas. Kalau regulasi itu bisa memastikan bahwa kita semua bisa memastikan bahwa kepentingan keberpihakan itu diputuskan baik juga oleh lembaga kultur Papua yang ada, dalam hal ini MRP. Mungkin saja sudah terjadi hal ini baik sejak MRP itu dibentuk sampai hari yang ada. Karena ketika pada saat kita berbicara hari ini, kalau tidak berhasil lagi, nanti lagi ke depan teman-teman yang berikut atau DPR yang berikut atau pejabat yang berikut bilang, kemarin mereka tidak buat. Kenapa belum tersiapkan? Jadi sudah jalan dulu, nanti tahun berikut lagi baru siap. Saya berharap kita perlu menyadari diri semua dan mari duduk. Karena rakyat Papua lagi mengharapkan kepentingan kita. Bukan hanya lembaga kultur, tapi DPR yang mereka pilih, kepala daerah yang mereka pilih. Untuk melihat kepastian otonomi khusus ini baik. Teman-teman akademisi, teman-teman intelektual, para tokoh-tokoh yang hebat di tanah Papua. Ketika pada saat kita pernah, teman-teman MRP duduk dengan beberapa tuan-tuan di Papua yang hebat-hebat di pusat, kita bilang begini. Dan mereka bilang, mari kita cerita tentang Papua. Saya bilang, kalau hari ini kita bicara tentang Papua, jangankan bicara di pusat, mari kita turun bicara di pinggir kali di pantai. Bagaimana untuk kita bisa melihat sama-sama langkah-langkah implementasi OSIS sebagai orang asli Papua itu bisa memastikan mereka mendapat perlindungan atas tanah, manusia Papua, pengembangan sarana prasarana infrastruktur, tepat sasaran dan menjadi kepemilikan mereka itu sendiri dari manfaat kesejahteraan, pemanfaatan sumber daya alam Papua. Itu sudah kita tahu sama-sama akan mengembalikan kesejahteraan itu dari sumber daya alam ke diri kita sendiri. Pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan peranata sosial berdasarkan nilai-nilai dan kearifan lokal yang ada. Ini harus bisa dijaga
oleh kita sama-sama. Bukan hanya pemerintah, tapi semua komponen masyarakat yang ada bisa bersatu, harus bisa berteman, bisa bersahabat untuk menjaga kepentingan otonomi khusus secara baik. Baik itu lembaga masyarakat adat, tokoh perempuan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, lembaga Majelis Rakyat Papua, DPR Otsus, DPRK, DPRP, semua kita jaga baik-baik. Pemerintah harus bisa berteman untuk bisa melihat ini baik. Kalau misalkan saya kasih contoh saja Bapak Ibu, kalau kita minta hari ini bahwa Papua itu bupati, wakil bupati, orang asli Papua. Wali kota, wakil wali kota itu orang asli Papua. DPE, gubernur dan wakil gubernur orang asli Papua. Hal ini kan pernah dilakukan oleh MRP, Asosiasi MRP, sama-sama kita bicara hal ini. Kita minta, tapi itu pun juga tidak bisa didapat sampai hari ini. Ada keterkaitan yang banyak. Tapi begitu regulasi politik yang dirubah bahwa partai non-sit bisa mencalonkan orang, hampir juga saya juga sendiri, pribadi saya sebagai ketua MRP merasa kecewa sekali. Apanya yang susah? Kalau kita bisa mengukur bahwa pejabat daerah itu bisa semua orang Papua asli, untuk melihat, mengukur bagaimana Otsus itu bisa sukses, mari kita bicara dengan pusat semua sudah. Kita kumpul dan kita pergi bicara apa yang kita bawa hari ini. Jangan satu-satu. Tapi mari kita atur bagaimana semua pergi. MRP pergi, DPR pergi, BP3 OKP pergi, gubernur pergi, tokoh gereja pergi, tokoh adat pergi. Mari kita semua jalan supaya sampaikan ini di sana. Supaya tidak ada dusta lagi di antara kita lagi. Menyampaikan ini di sana. Supaya jangan forum yang istimewa ini, forum yang mulia ini kita bahas selesai, lalu hari ini sampai selesai di sini satu dua orang bawa pergi terus kita lain tunggu. Mudah-mudahan dong bisa kasih pesan yang baik dari hasil pada hari ini. Saya pikir hal ini perlu dilihat baik. Bapak Ibu, saya mungkin tidak bisa menjelaskan banyak dari materi yang ada dalam saya banyak karena tadi saya sudah sampaikan bahwa kita sudah mendengarkan sejumlah materi yang disampaikan oleh teman-teman pemateri lain. Saya pikir ini sama saja, tujuan kita sama. Otsus masih dianggap penting jika kekhususan itu hanya diutamakan bagi orang asli Papua. Itu baru bisa dianggap penting. Kalau tidak lagi Otsus ini tidak penting untuk orang Papua asli. Dan ini bukan disamakan dengan non-OAP. Yang saya bilang di bawah itu OAP. Ada orang Papua asli, ada orang Amber Papua. OAP itu. Saya berharap mari kita lihat saksama apa yang disampaikan hari ini, tapi juga lembaga yang mulia MRPC Tanah Papua ini mari kita lihat penempatan hak-hak kepemilikan Otsus ini sehingga mendorong kita menjadi satu regulasi yang baik dengan mempertahankan hakikat Otsus itu sendiri pada manusia dan tanah ini. Saya pikir Bapak Ibu, saya sudah cukup menyampaikan masukan saya beberapa saja dari hal ini karena saya tahu akan lebih banyak ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang hadir secara Zoom, tapi juga ada yang hadir di ruangan pada saat ini. Pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ambil, kita jadikan satu untuk pemanfaatan pertemuan pada hari ini. Pesan saya terakhir, teman-teman, ketika saat kita bicara kita tahu bahwa OAP tidak sama dengan non-OAP. Jadi mari berpikir tentang kekhususan itu secara baik. Berpikir hari ini semoga hikmat dan marifat Tuhan itu memakai kita untuk berbicara atas diri kita sendiri, tapi juga untuk tanah dan manusia yang ada di tanah Papua secara umum. Kita bukan 1, 2, 3, dan 4, tapi kita adalah satu, Papua satu. Papua Barat tidak bisa bikin regulasi sendiri. Papua tidak bisa bikin sendiri. Tapi satu regulasi ini karena Otsus itu dipakai untuk semua. Mari kita sepakat kumpul semua sama-sama untuk bagaimana menciptakan satu regulasi yang baik untuk kasih ke negara. Supaya tahun depan lagi tidak ada lagi yang perlu dikasih regulasi tapi diperbaiki saja mungkin.
Pesan saya saja mungkin itu saja, lebih kurang Bapak Ibu, saya menyampaikan permohonan maaf jika kata-kata saya keras, ada yang salah, saya mohon maaf, tapi inilah yang saya bisa hadir untuk bisa menyampaikan berdasarkan undangan yang ada dan materi saya yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan